Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, ya. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah manajemen bising dan getar. Nah, untuk pekan ini kita akan melanjutkan mengenai sumber kebisingan. Nah, menurut Sumakmur ini bisa dibilang adalah sebagai Bapak K3 di Indonesia. Beliau adalah orang yang pertama kali eh, membahas mengenai K3. Menurut bukunya, beliau menyebutkan bahwa bising itu secara umum bisa dibagi menjadi bising interior dan bising eksterior. Bising interior sesuai namanya berarti adalah kebisingan yang berasal dari dalam ruangan. Bisa dari manusianya, bisa dari alat rumah tangga, dari mesin-mesin gedung. Kalau di rumah kita punya radio, punya televisi, mungkin kita berkegiatan, kita menyapu, membanting pintu, ada suara kipas angin yang kalau masih bagus mungkin tidak ada suaranya, tapi ada beberapa kipas angin yang karena sudah sangat lama, sudah sangat berdebu, jadi kalau dia dinyalakan, maka mengeluarkan suara-suara yang tidak menyenangkan. Wuk, 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 wuk. Weng, 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 weng. Nah, ada banyak tuh jenis suaranya yang dihasilkan oleh eh, benda-benda yang ada di rumah kita. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sumber kebisingan itu tidak selalu yang memiliki bising yang merusak. Sumber kebisingan bisa saja suara-suaranya tidak merusak, tapi cukup mengganggu. Kemudian ada bising eksterior. Bising eksterior adalah kebisingan yang berasal dari sumbernya dari luar ruangan, mulai dari mesin-mesin kendaraan, mesin-mesin diesel, dan mesin-mesin yang kendaraan transportasi lainnya. Transportasi itu tidak hanya dari kendaraannya, tapi juga mungkin berasal dari suara barang yang diangkut oleh alat transportasinya. Nah, kalau dilihat dari tingkat rata-rata kebisingannya, rumah tenang, jadi perumahan di area yang tenang, di kompleks, pada kondisi umum, di mana tidak ada orang lalu lalang, memiliki tingkat kebisingan lebih kurang 42 desibel. Jalan pemukiman memiliki tingkat kebisingan 48 desibel. Mobil-mobil penumpang di lalu lintas 70 desibel. Nah, kalau yang di jalan raya, apalagi yang jalan tol yang sibuk, itu mencapai 76 desibel. Dan kalau dia lalu lintasnya di dalam kota, di mana banyak bangunan-bangunan tinggi, yang mungkin suara dari kendaraan itu akan terpantul oleh dinding-dinding yang ada di pinggir kiri kanan jalan. Nah, tingkat kebisingannya bisa mencapai 90 desibel. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan nilai kebisingan ini untuk melakukan penelitian. Misalnya di perumahan terjadi peningkatan stres kerja atau peningkatan stres secara umum oleh warganya. Teman-teman bisa menganalisa salah satu penyebabnya bisa jadi karena tingkat kebisingan yang lebih tinggi daripada seharusnya. Nah, kalau bising di industri sendiri, eh, kebisingan itu bisa berasal dari mechanical noise. Kebisingan yang muncul karena adanya tumbukan, benturan, atau getaran alat kerja yang umumnya terbuat dari benda keras atau logam. Nah, hampir semua, bukan hampir semua ya, memang semua mesin di tempat kerja menghasilkan kebisingan.
Nah, setiap mesin ini sebenarnya punya nama-nama sendiri yang mungkin kita tidak tahu ini mesinnya apa ya. Mesin pemotong kertas, mesin pemotong kain, mesin pencetak. Tapi kalau di perusahaan mungkin namanya agak sulit nih teman-teman sebutkan. Nah, akan tetapi nama ini sesuai dengan fungsinya. Loaded rotating machine, berarti mesinnya berputar. Berputar menggunakan roda giginya karena saling bersentuhan bisa mengeluarkan kebisingan. Panel and machine cover vibration, which can radiate sound like a loudspeaker. Jadi panel-panel pada mesinnya dan tutup pada mesin, kalau mesinnya itu kan tadi namanya loaded rotating machine, mesinnya berputar. Nah, karena berputar, roda giginya menimbulkan kebisingan. Kenapa? Karena dia bergetar dan bertumbukan. Nah, karena itu biasanya diberi pelindung untuk mengurangi kebisingannya. Akan tetapi karena getaran mesinnya yang tinggi, covernya pun ikut bergoyang-goyang, yang kemudian mengakibatkan kebisingan yang berikutnya. Fluid noise. Sumber bising berikutnya adalah dari aliran fluida, entah itu dari pergerakan udara, gas, atau cairan yang diakibatkan adanya gesekan antar molekul udara atau gas tersebut. Bisa dari cleaning air jet. Kalau di rumah mungkin kita bisa dengar kebisingan itu dari vacuum cleaner. Vacuum cleaner itu pada dasarnya menghasilkan suara yang tidak begitu tinggi, tapi karena dia menarik udara dengan sangat cepat, maka perpindahan udara dengan sangat cepat inilah yang kemudian mengakibatkan molekul-molekul di udara bergesekan dan akhirnya menimbulkan suara bising. Kalau untuk industri, kebisingan di industri atau manufaktur diakibatkan oleh mesin. Mesin yang bergetar karena kurang memadainya damper. Damper itu adalah peredam dan bunyi mesin itu sendiri karena gesekan atau putarannya. Nah, bunyi mesin tergantung dari jumlah silinder dan jumlah putaran motornya. Semakin banyak jumlah silinder, maka semakin tinggi bunyi bisingnya. Nah, kalau teman-teman tidak bisa membayangkan silinder itu seperti apa, teman-teman bisa bayangkan kendaraan bermotor. Mesin-mesin dengan cc yang kecil, seperti mesin Matic, mesin motor bebek, biasanya itu mesin satu silinder. Nah, suaranya jauh lebih kecil daripada motor-motor besar, seperti Harley, seperti apalagi itu. Mesin-mesin yang cc-nya di atas 500, 1000 cc, 1200 cc, motor ada yang BMW atau Suzuki yang 1200 GS, yang kapasitasnya besar, cenderung memiliki suara yang jauh lebih tinggi. Kalau teman-teman yang mungkin pernah berpapasan dengan motor atau mobil yang ber-cc besar, kalau semakin besar cc-nya, biasanya jumlah silindernya juga semakin banyak. Maka kebisingannya pun semakin tinggi. Begitu juga dengan putaran motor. Nah, kalau teman-teman yang pernah bawa motor, kalau kita bawa motornya pelan, itu suaranya kecil. Tapi semakin kita tarik gasnya, maka putaran motornya semakin tinggi. Semakin tinggi putar motornya, kita pun akhirnya merasakan bahwa suara yang dihasilkan oleh kendaraan yang kita pakai pun semakin tinggi. Kemudian berat jenis motornya. Semakin besar berat jenis motor, maka semakin tinggi tingkat kebisingannya. Ini semakin tinggi. Tadi sudah daun propeller dan umur mesin. Nah, kalau daun propeller ini mungkin dalam kegiatan sehari-hari kita tidak lihat. Kenapa daun propeller ini tidak terlihat? Dia berada di dalam mesin. Daun propeller itu sama seperti kipas yang menghasilkan angin, itu namanya propeller.
Kalau dalam mesin digunakan juga sama seperti kipas, gunanya untuk mendinginkan suhu mesinnya. Semakin banyak jumlah daun propellernya, maka semakin tinggi tingkat kebisingannya. Dilihat dari umur, mesin yang semakin tua, intensitasnya semakin tinggi. Kenapa? Karena biasanya mesin-mesin baru memiliki efisiensi mesin yang lebih tinggi. Efisiensi mesin itu bisa dari kurang lebih sedikitnya gesekan yang dihasilkan, bisa dari ukuran benda-benda yang bergerak di dalam mesinnya yang disesuaikan supaya menghasilkan kebisingan yang lebih rendah. Nah, mesin-mesin yang tua mungkin tidak lebih efektif daripada mesin-mesin yang baru, sehingga suara-suara yang dihasilkan oleh mesin-mesin tua itu jauh lebih tinggi. Dan juga dengan bertambahnya umur, mungkin saja banyak bagian-bagian mesin itu yang sudah mulai kropos, yang sudah tidak inline lagi, tidak lurus. Harusnya mesin berputar itu sama lurus, tapi karena umur, mungkin dia sudah mulai bergeser sehingga tidak presisi lagi. Makanya mesin-mesin yang sudah tergolong tua biasanya harus mendapatkan perawatan yang lebih sering dan yang lebih intens dibandingkan mesin-mesin yang baru. Oke. Kemudian peralatan yang bergetar. Nah, tidak hanya mesin, mungkin peralatan bergetar ini dari kompresor, mungkin juga dari ducting AC yang ada di bagian atas kepala kita, yang fungsinya mengalirkan udara dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Nah, aliran udara atau gas dengan tekanan keluar melalui outlet. Ini juga khas biasanya yang ada di tempat kerja. Ini contohnya apa? Bisa jadi dari mesin-mesin yang bergerak menggunakan uap panas, menggunakan boiler. Jadi di tempat kerja, kadang boiler dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin-mesin kerja. Karena biayanya lebih kecil dibandingkan dengan sumber tenaga lainnya. Ini contoh sumber kebisingan di industri. Kalau teman-teman pernah lihat, pernah bawa motor, mungkin teman-teman pernah nih mengalami bocor ban. Nah, kompresor-kompresor ini menghasilkan industrial gas jet. Industrial apa ya? Jadi gas yang dikeluarkan dari mesin ini seperti jet. Dia bergerak dengan sangat cepat sekali melalui outlet yang kecil, melalui pipa-pipa yang kecil. Nah, karena udaranya itu tertekan ke satu titik yang sama, karena dia keluar dari outlet yang kecil, nah inilah yang menghasilkan kebisingan yang sangat tinggi. Tingkat tekanan bisingnya dari alat tersebut bisa mencapai 105 desibel. Kemudian dari ventilator dan exhaust fan. Kalau exhaust fan di rumah kita, yang skalanya rumahan, atau mungkin ada di kampus, exhaust fan-nya mungkin kecil, ukuran 20 kali 20 atau 30 kali 30 cm. Tapi kalau di industri, exhaust fan-nya mungkin bisa saja mencapai 1 meter kali 1 meter. Di mana exhaust fan digunakan? Salah satunya di ruang industri atau di tangga darurat di bagian atas. Pada saat baling-balingnya bergerak, maka pergerakan baling-baling ini mengakibatkan pergerakan udara yang kemudian mengakibatkan munculnya suara. Nah, ini contoh exhaust fan. Biasanya ini ada kalau di bangunan menara, bangunan bertingkat lebih dari 5 lantai,
biasanya ada kipas ini nih di atap bangunannya. Kalau teman-teman mungkin ke Tamrin, kalau punya akses atau boleh minta izin, mungkin teman-teman bisa naik tuh ke atas ke lantai atapnya. Di bagian atapnya itu ada mesin yang seperti ini, seperti yang pada layar digambar, centrifugal fan. Nah, ini adalah alat yang gunanya mengantarkan udara bersih ke dalam ruangan dan mengeluarkan udara kotor dari dalam ruangan dalam jumlah yang besar. Sehingga level oksigen yang ada di ruangan selalu sesuai dengan kebutuhannya, berkisar antara 15 sampai 21%. Ini juga ada di area-area kerja, ini namanya axial fan, yang fungsinya adalah menggerakkan udara sekaligus mendinginkan ruangan, menyejukkan ruangan. Bisa digunakan untuk mesin, bisa juga digunakan untuk mengipasi para pekerja, sehingga pekerjanya merasa nyaman di ruangan tersebut selama mereka bekerja. Tadi sudah saya jelaskan mengenai kompresor, kemudian elektrik motor. Elektrik motor itu adalah semua mesin yang bergerak dengan sumbernya dari listrik. Ini nanti teman-teman boleh baca sendiri, silahkan. Bentar. Nah, suara mesin kerja itu seperti apa? Biar lebih mudah dipahami, saya akan bentar mandi ya. Nih, supaya teman-teman tahu suara bising di tempat kerja itu seperti apa, saya akan tampilkan suaranya lebih kurang seperti ini. Terdengar suaranya? Suaranya terdengar tidak ya? Suara mesinnya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, silakan didengarkan dulu ya.
Udah, saya potong sampai di situ aja ya. Hmm. Nah, itu tadi beberapa jenis contoh suara bising yang didengarkan pekerja selama 8 jam berturut-turut. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana rasanya kalau kita berada di posisi pekerja tersebut. Mungkin kita di bagian pencucian, maka kita harus mendengarkan suara mesin cuci selama 8 jam. Apa jadi? Nah, yang tadi teman-teman dengarkan itu adalah kebisingan tapi intensitas suaranya kecil, masih di bawah 60-70 desibel. Nah, bayangkan mereka berada langsung di dekat mesinnya dengan tingkat suara mungkin mencapai 80 desibel, 90 desibel. Yang kalau didengarkan terus-menerus bisa mengakibatkan kerusakan pada telinga. Bisa mengakibatkan mereka stres. Kenapa? Ya karena suaranya muncul terus. Nah, itulah kenapa kita harus bisa, kita orang ketiga, kita mungkin tidak akan bekerja di mesinnya, tapi kita harus bisa mengidentifikasi sumber kebisingannya, dan kita juga harus bisa mengidentifikasi bagaimana cara melakukan pengendalian yang tepat pada alat-alat bising tersebut. Sesuai dengan hierarkinya, mana yang paling efektif. Dan juga kita harus melihat nih kemampuan perusahaan. Perusahaan kita termasuk yang punya budget besar, atau budgetnya hanya pas-pasan. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan kita dalam menentukan nanti kebisingan yang ada mau dikendalikan seperti apa. Nah, di area pekerjaan dengan bahan produksi dari kayu, material-material yang sedang dikerjakan juga mungkin akan mengakibatkan kebisingan. Kayu dipotong menggunakan alat yang namanya circular saw, mungkin ada yang namanya nanti planer. Planer itu untuk meratakan kayu, circular saw untuk memotong kayu. Belum lagi untuk membuat veneer, untuk membuat lembaran-lembaran kayu yang tipis seperti papan. Nah, semua mesin-mesinnya mungkin juga menghasilkan kebisingan. Nah, khusus di perkayuan ini biasanya juga ada vakum yang digunakan untuk menyedot sisa-sisa serbuk kayu yang terlepas akibat kayu yang dipotong. Nah, semuanya ini kalau dia ada di sekitar kita, maka secara bersama-sama akan meningkatkan nilai ambang kebisingan yang ada di area tersebut. Sehingga pada akhirnya mengakibatkan peningkatan kebisingan di area kerja. Kemudian pneumatic tools, alat-alat kerja dari kompresor atau alat-alat kerja lain seperti bor dan gerinda, paku rivet yang pakai udara untuk mengoperasikannya. Nah, semua ini menghasilkan kebisingan. Nah, sebentar saya akan coba masukkan beberapa gambar untuk beberapa mesin industri. Nah, kita mundur beberapa slide. Ini contoh untuk woodworking. Woodworking itu mesin bisingnya dari apa saja? Woodworking bisingnya, sebentar saya pindahkan dulu. Bisa dari alat yang namanya chainsaw. Chainsaw itu seperti yang terlihat pada gambar.
Mohon maaf ada mereknya. Nah, kemudian bisa juga dari alat yang seperti ini. Nah, ini namanya adalah mesin ketam. Mesin ketam itu bahasa kitanya apa ya? Ada yang tahu nggak mesin ketam? Ada yang pernah lihat mesin seperti ini? Ini fungsinya sama seperti amplas. Ini untuk menyerut kayu supaya kayunya itu lebih rata. Kemudian ada lagi mesin yang namanya nih circular saw. Circular saw kenapa disebut sebagai circular saw? Karena pisaunya berbentuk bunda, berbentuk lingkaran. Nah, fungsinya untuk memotong kayu. Kayu-kayu kecil supaya lebih bisa dibuat sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, kemudian ada lagi mesin yang namanya bandsaw. Nah, bandsaw yang fungsinya memotong kayu dari kayu bulat. Kalau mau dibentuk kayu bulat tersebut, maka dia harus dipotong dengan menggunakan mesin yang sangat besar. Nah, nanti akan saya carikan videonya terkait mesin ini, bagaimana fungsinya, kemudian seperti apa suara yang dihasilkan untuk setiap alat, akan saya coba carikan, kemudian linknya akan saya kirimkan ke PJ. Nanti teman-teman boleh tuh dilihat satu persatu suara bising mesin kerja itu seperti apa ya. Nah, kemudian untuk pneumatic tools, pneumatic tools itu biasanya alat-alat yang digunakan menggunakan tangan. Adalah alat-alat yang kalau pakai listrik, mungkin saja listriknya harus sangat banyak untuk setiap alat kerja yang digunakan. Jadi kalau alat kerjanya banyak, biasanya perusahaan cenderung untuk memilih menggunakan udara sebagai sumber tenaganya. Nah, semua alat yang teman-teman lihat, ada sanders, orbital sanders, chipper, shear, drill, right angle drill, rivet cutter. Nah, ini semuanya menggunakan udara sebagai sumber tenaganya. Ini teman-teman bisa lihat kalau kita servis motor di tempat servis, nah alat yang mereka gunakan itu kalau ada kabelnya, kadang warna hijau atau warna oranye, selain kabel listrik, nah biasanya itu menggunakan udara sebagai sumber tenaganya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah, untuk 1 jam berikutnya, teman-teman silahkan cari, temukan sumber bising, boleh di rumah, boleh di jalanan, boleh kalau yang sudah bekerja, boleh di tempat kerja, kemudian rekam sumber bisingnya. Supaya nanti tujuannya adalah teman-teman, jadi nanti teman-teman boleh rekam, supaya orang tahu mana sih yang dimaksud bising, yang teman-teman anggap sebagai sumber kebisingan, kemudian jelaskan kenapa video yang teman-teman rekam tadi merupakan atau teman-teman anggap sebagai sumber bising. Apakah dia suaranya terlalu tinggi sehingga bisa mengganggu pendengaran,
atau suaranya mengganggu. Nah, teman-teman juga boleh sekaligus diukur berapa desibel tekanan suara yang dihasilkan oleh sumber bising yang teman-teman rekam tadi. Nah, kalau untuk melakukan pengukuran kebisingan, teman-teman bisa pakai handphone, kemudian download aplikasi namanya Soundmeter. Jadi ada aplikasi namanya Soundmeter. Ini ada di App Store atau di Play Store. Teman-teman tapi pilih yang seperti ini. Sebentar. Kalau teman-teman mau cari Soundmeter, pilih Soundmeternya yang seperti yang terlihat di gambar, yang ada komanya. Karena beberapa aplikasi itu Soundmeternya tidak ada koma. Jadi teman-teman pilih cari Soundmeter yang ada nilai koma. Nih, saya tuliskan aplikasinya. Namanya adalah Soundmeter. Nih, nama aplikasinya Soundmeter. Silahkan dicari. Kemudian, kalau teman-teman ketemu sumber bisingnya, boleh diukur dengan Soundmeter. Nah, tolong diarahkan mic-nya. Teman-teman arahkan mic-nya ke sumber bisingnya. Teman-teman lihat kalau beberapa handphone mungkin mic-nya ada dua, ada di belakang, ada di bawah dan ada di atas. Kalau memang ada dua, boleh pilih mic yang mana saja, diarahkan ke sumber bisingnya. Tapi kalau teman-teman lihat tidak ada di bagian atas, maka pakai mic yang ada di bawah, diarahkan ke sumber bising, kemudian di screenshot berapa nilai kebisingan yang dihasilkan oleh sumber bising yang teman-teman ukur tadi. Sampai di sini mengerti tugasnya? Halo, halo. Halo? Ya, Pak, mengerti. Oke. Ya, oke. Saya kira suara saya hilang. Nah, begitu saja tugasnya untuk manajemen bising dan getar. Nah, kenapa kita melakukan identifikasi bising? Karena di pekan berikutnya kita akan melakukan pengukuran. Bising yang dihasilkan alat itu seperti apa? Karena kebisingan, standarnya kita tidak mengukur hanya satu kali pengukuran saja. Nih, sebentar saya lihatkan. Soundmeter. Mana? Nih. Kalau kita pakai soundmeter ini akan selalu bergerak-gerak. Teman-teman bisa lihat di layar saya. Nah, 37, 41, 62, 58. Nah, dia selalu berubah-ubah. Tergantung dari berapa banyak suara yang diterima oleh soundmeter tersebut. Nah, ada metode yang namanya LTM5 yang digunakan untuk mengukur kira-kira rata-rata kebisingan yang dihasilkan oleh satu benda itu seperti apa? Berapa besar aktualnya? Nah, untuk itu di pekan depan kita akan melakukan pengukuran tersebut, akan mempelajari dulu bagaimana cara mengukurnya. Nah, setelah UTS baru kita melakukan praktik pengukuran kebisingannya. Nah,
Untuk awal, teman-teman, saya tugaskan tadi, cari satu sumber bising di manapun teman-teman temukan. Yang jelas, pastikan antara satu orang dengan orang lainnya di kelas ini, pastikan tidak sama sumber bisingnya. Pak, saya mau ambil dari suara AC, outdoor AC, maka tidak boleh lagi nih yang lain pakai outdoor AC. Silahkan cari sumber bising lain. Pak, saya mau dari suara motor saya, karena saya pakai motor 2 tak, yang knalpotnya besar. Boleh, silahkan. Pak, saya ke mall, kebetulan saya lihat ada genset di luarnya, dan sedang nyala. Boleh nggak saya foto, saya videokan? Silahkan. Yang jelas, pastikan semua sumber bisingnya berbeda-beda. Nah, kemudian nanti setiap video atau fotonya dikirimkan ke Google Drive. Baru link Google Drive-nya. Jadi semuanya silahkan dikumpulkan di satu Google Drive saja. Silahkan pakai punya siapa saja boleh. Link Google Drive-nya kemudian kirimkan ke saya. Ada yang bertanya, sebentar saya buka dulu. Izin bertanya Pak, diukurnya berapa menit? Nah, karena kita baru mengidentifikasi bisingnya, ukurnya 5 detik saja. Sambil diukur, kemudian di screenshot. Berapapun hasil yang diperoleh tidak masalah. Itu saja yang dilampirkan sebagai sumber bisingnya. Jadi nggak usah diukur sesuai ini ya, sesuai prosedurnya. Kalau mau prosedur yang benar, diukurnya selama 120 kali. Jadi setiap 5 detik di screenshot, 5 detik lagi screenshot, 5 detik lagi screenshot. Diulang terus sampai 120 kali. Begitu pengukuran yang benarnya. Tapi kita belum melakukan yang seperti itu. Kita baru melakukan identifikasi bisingnya saja. Ini Katie menginformasikan sudah bisa absen ya, batasnya jam 10. Silakan yang mau absen dulu boleh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada maka saya cukupkan pertemuan kita untuk manajemen bising dan getar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, untuk mata kuliah manajemen kebakaran kita mulai lebih kurang 10 menit lagi ya. Baik, Pak.
Kita lanjutkan untuk mata kuliah manajemen kebakaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan mengenai sistem perlindungan kebakaran. Nah, karena kita berbicara tentang kebakaran, maka mau tidak mau kita harus tahu bagaimana cara kita melindungi bangunan kita dari kebakaran. Nah, melindungi itu sebenarnya bisa mulai dari identifikasi awal, supaya tidak terjadi kebakaran, kita sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Nah, akan tetapi kalau seandainya dia sudah terjadi, maka kita harus punya sistem yang mumpuni yang mampu memadamkan kebakaran. Maka dibuatlah sistem yang namanya sistem proteksi kebakaran atau sistem perlindungan kebakaran. Nah, sistem perlindungan kebakaran ini terdiri dari dua sistem. Suara saya bisa didengar? Mohon maaf. Halo? Bisa, Pak. Saya lanjut ya. Nah, terdiri dari dua sistem. Pertama adalah sistem perlindungan aktif dan yang kedua sistem perlindungan pasif. Nah, untuk pekan ini kita masuk ke sistem perlindungan aktifnya terlebih dahulu. Nah, apa bedanya? Kalau aktif ini berarti perlu dinyalakan dulu, baru bisa melakukan perlindungan. Tapi kalau sistem perlindungan pasif, dia memang kondisinya sudah selalu siap untuk melindungi bangunan. Kalau sistem perlindungan aktif, bisa mencegah api menjalar dan asap menyebar dari satu daerah ke daerah lainnya, dari satu gedung ke gedung lainnya, dari satu ruangan ke ruangan lainnya, dari satu atap ke atap lainnya, sehingga memungkinkan penghuni di dalam ruangan tersebut untuk melarikan diri terlebih dahulu sebelum bangunannya hancur terbakar. Mencegah mengurangi jumlah kerusakan pada struktur bangunan di sekitarnya, dan mengurangi risiko kehancuran untuk layanan darurat. Nah, ini tujuan dari sistem perlindungan kebakaran. Nah, kalau yang aktifnya, tadi kan terbagi dua menjadi aktif dan pasif. Nah, untuk sistem perlindungan pasif, dia bisa melindungi bahkan bisa memadamkan kebakaran. Nah, sistem perlindungan aktif sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem yang akan teraktivasi baik secara mekanis maupun elektrik ketika terjadi kebakaran. Sistem ini membutuhkan gerakan atau respon untuk dapat bekerja. Jadi, sistem ini selalu tersedia di tempat kerja, tapi tidak dalam kondisi aktif. Untuk mengaktifkannya, perlu dilakukan secara mekanis. Mekanis ini berarti perlu bantuan manusia baru bisa nyala. Atau bisa juga dengan elektrik. Secara otomatis, karena dia selalu ditenagai oleh listrik, maka ada sensor-sensor yang kalau terjadi kebakaran, sensor ini akan mendeteksi, kemudian barulah sensor tersebut aktif. Nah, untuk beberapa peralatan di sistem proteksi aktif bisa mengendalikan api. Maksudnya mengendalikan seperti apa? Apinya kalau membakar ruangan maka tetap di ruangan itu saja. Dan penyebarannya ke ruangan lain bisa ditahan. Nah, bisa juga dia berfungsi untuk memadamkan api sekaligus. Jadi tidak hanya mencegah apinya keluar dari ruangan, tapi api ini juga bisa padam sama sekali. Kalau sistemnya dibuat dengan baik, sistemnya dibuat sesuai dengan kapasitas bangunannya. Nah, kalau dilihat dari fungsinya, ada tiga. Secara umum ada tiga kelompok peralatan yang masuk ke dalam active fire protection atau sistem perlindungan kebakaran aktif. Yang pertama adalah fire detection. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk mendeteksi kebakaran. Atau bahasa kitanya detektor kebakaran. Kemudian ada smoke and heat extraction system. Sesuai namanya, maka sistem ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan panas
mengeluarkan asap dari area yang terbakar. Kenapa panas dan asap harus dikeluarkan? Ya, supaya tim pemadam bisa masuk ke dalam ruangan, kemudian bisa mengidentifikasi sumber panasnya dari mana. Apinya itu menyala dari benda yang mana. Dengan pemadam kebakaran bisa melihat, maka mereka pun bisa melakukan pemadaman secara efektif sembari memastikan mereka tetap selamat, sembari memastikan bahwa nyawa mereka tidak terancam karena adanya kebakaran tersebut. Dan terakhir adalah fire suppression, yang tadi disebutkan bahwa kelompok peralatan terakhir ini adalah berfungsi untuk memadamkan kebakaran. Suppression, dia menekan, entah itu hanya untuk mengendalikan saja, bahkan bisa sampai memadamkan kebakaran itu sendiri. Nah, kita mulai dari yang pertama, fire detection. Fire detection itu terdiri dari 3 sebenarnya. Heat detector, flame detector, dan smoke detector. Kenapa 3 ini? Karena kebakaran itu disebutkan adalah kondisi di mana muncul panas, muncul nyala api, atau muncul asap, atau kombinasi dari ketiganya. Maka 3 inilah yang dianggap sebagai alat deteksi kebakaran. Sementara ada alat keempat yang namanya gas detektor. Nah, sebagian pakar bilang gas detektor itu bukan termasuk alat untuk pendeteksi kebakaran. Kenapa? Karena ada kebocoran gas belum tentu terbakar, tapi bisa mengakibatkan kebakaran. Maka karena itulah sebagian pakar yang lain menyebutkan bahwa gas detektor juga perlu dimasukkan ke dalam deteksi kebakaran. Kenapa? Ya karena gas itu kalau bocor akan sangat mudah sekali terbakar. Maka karena itu saya memberikan pilihan kepada teman-teman, silakan mau 3 atau 4 boleh. Yang disebut sebagai fire detector itu entah itu mendeteksi panasnya, mendeteksi nyala apinya, atau mendeteksi asapnya. Atau kalau memang terjadi mendeteksi kebocoran sumber panasnya, bukan, sumber bahan bakarnya, yaitu gas detektor. Jadi kalau nanti ditanya fire detection itu apa saja, teman-teman boleh jawab 3, boleh jawab 4. Tapi kalau jawab 4, teman-teman harus bisa memberikan alasan kenapa gas detektor dianggap sebagai alat pendeteksi kebakaran. Heat detector itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya fixed temperature heat detector, ada yang namanya rate of rise heat detector. Kalau fixed temperature berarti dia mendeteksi panas pada suhu tertentu. Suhu-suhu yang dianggap sudah melebihi suhu normal. Jadi kalau suhu ini terdeteksi, maka bisa dipastikan terjadi kebakaran di area tersebut. Nah, fixed temperature heat detector cocok ditempatkan di ruangan-ruangan yang tidak memiliki sumber panas. Misalnya di ruang kantor, di gudang, atau di parkiran. Bisa kita gunakan heat detector. Kalau rate of rise heat detector, dia mendeteksi peningkatan panas. Nah, kenapa fixed temperature heat detector itu diletakkan di tempat yang tidak ada panasnya? Karena dia mendeteksi panas pada suhu tertentu. Jadi kalau misalnya kita letakkan di area yang mengandung panas, kalau panasnya ini mencapai suhu tertentu, misalnya kita letakkan di ruang genset, yang kalau genset itu menyala pasti panas ruangannya. Kita letakkan di ruang trafo listrik, yang mana di situ juga panas. Kita letakkan di dapur, yang memang ada api menyala setiap saat. Nah, kalau kita letakkan fixed temperature, maka bisa jadi alarm ini akan menyala terus-menerus. Kenapa? Karena memang panas. Maka ada pilihan lainnya yang namanya rate of rise heat detector. Dia mendeteksi peningkatan panas. Jadi kalau areanya memang cenderungnya panas, misalnya terjadi peningkatan 5-10 derajat per 10 detik. Nah,
rate of rise heat detector tidak mendeteksinya sebagai kebakaran. Tapi kalau peningkatan suhunya sudah terlalu cepat, terlalu tinggi, barulah detektor ini mendeteksi panas itu sebagai kebakaran, barulah dia menyala. Jadi peningkatan panasnya yang dideteksi. Nah, detektor tipe ini, untuk heat detector, mereka mampu menyala secara otomatis. Kenapa? Karena ada pendeteksinya. Tidak perlu diaktifkan secara manual. Kemudian flame detector. Flame detector itu bentuknya seperti yang terlihat di layar. Ada dua bendanya, diletakkan di ujung dinding yang berlawanan. Kalau satu di kiri, maka yang lain ada di kanan. Nah, mereka mendeteksi ada nyala api atau tidak. Jadi tidak mendeteksi panas, tapi mendeteksi nyalanya. Kalau terdapat nyala api, barulah detektor ini menyala. Kemudian ada yang namanya smoke detector. Ada ya photoelectric smoke detector, ada ionisasi smoke detector. Kalau photoelectric umumnya dipakai untuk flaming fire, kebakaran yang menyala-nyala, apinya menyala. Nah, kalau teman-teman lihat di layar, nah, dalam alat ini, dalam smoke detector tipe ini, di satu alat ada penembak cahaya, ada sensor penyerap cahaya. Jadi cahaya itu ditembakkan di dalam ruang detektor ini terus-menerus. Pada saat terjadi kebakaran yang menghasilkan nyala api, maka nyala api itu mungkin akan mengganggu penerimaan di sensor penangkap cahaya ini. Nah, kalau memang sensor penangkap cahaya ini berlebihan, terdapat cahaya tambahan, maka bisa menyalakan detektor dan detektor ini mengirim sinyal sehingga alarm pun menyala. Kalau ionisasi smoke detector dimanfaatkan untuk kebakaran-kebakaran yang cenderung menghasilkan asap. Efektif pada smoldering fire. Kebakaran yang dimulai dengan asap yang banyak. Nah, sama seperti fotoelektrik, tapi kalau diionisasi yang ditembakkan bukan cahaya, tapi ion. Ion dalam jumlah besaran tertentu ditembakkan dari satu sensor penembak ke sensor penerima ion. Nah, karena jumlahnya sama terus-menerus, maka pada saat terjadi kebakaran, di mana partikel asap mungkin masuk ke dalam sensor ini dan mengganggu kiriman ion. Nah, kalau terjadi perubahan ion yang diterima oleh sensor, hal ini akan mengakibatkan detektor ini mengirimkan sinyal ke panel alarm, sehingga kemudian panel akan menyalakan alarm dan memberitahukan bahwa terjadi kebakaran di area di mana detektor tersebut menyala. Jadi kalau fotoelektrik menembakkan cahaya, ionisasi dia menembakkan ion. Fungsinya lebih kurang sama. Nah, ini smoke detector juga, tapi dia tipenya smoke projected beam. Dia menembakkan sinar laser. Nah, kalau yang ini, fotoelektrik dan ionisasi, di dalam satu sensor terdapat penembak cahaya dan sensor penerimanya. Kalau yang projected beam, ini terdiri dari dua alat. Diletakkan di ujung ruangan yang berbeda, sama seperti tadi flame detector. Jadi yang satu diletakkan di kiri ruangan, maka yang lain diletakkan di kanan ruangan. Nah, jadi alat ini akan menembakkan sinar laser ke alat yang satunya lagi. Nah, kalau terjadi kebakaran seperti pada gambar, partikel-partikel asapnya akan mengganggu
jalannya laser ini. Nah, sama seperti ionisasi, kalau jumlah energi yang diterima tidak sesuai karena ada hambatan seperti asap ini, maka gangguan tersebut akan mengakibatkan sensor mengirimkan sinyal ke fire alarm control dan kemudian menyalakan alarm. Ini untuk projected beam detector. Ada lagi yang namanya aspirating smoke detector. Smoke detectornya ada satu, tapi bisa digunakan untuk beberapa ruangan. Mereka memanfaatkan pipa. Pipanya ini berfungsi untuk menangkap asap yang muncul akibat adanya kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran di salah satu ruangan ini, asap kebakarannya kemungkinan akan naik ke atas. Nah, karena asap naik ke atas akan masuk melalui pipa-pipa ini. Nah, karena masuk ke pipa, maka dihantarkanlah asap tersebut ke aspirating smoke detektornya. Kemudian kalau dia mendeteksi adanya asap yang masuk, barulah detektor ini menyala. Nah, untuk detektor asap ini sangat banyak modelnya ya. Yang terakhir ada lagi nih, yang namanya video smoke detection. Video smoke detection ini alatnya sama seperti video CCTV, tapi punya kemampuan untuk mendeteksi asap. Jadi ini yang terlihat di layar CCTV-nya. Kalau muncul asap, nah akan muncul nih garis merah seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini berarti terjadi kebakaran. Nah, karena bentuknya video, maka petugas yang menyaksikan video tersebut bisa langsung mendeteksi sumber nyalanya dari mana, karena terlihat dari videonya. Kalau di sini terlihat sumber api asapnya dari bawah, ini sumber asapnya ada di bagian kanan, sehingga petugas yang melihat video tersebut bisa menotifikasi satpam atau menotifikasi pekerja-pekerja yang ada di sana, menginformasikan, Pak, ada kebakaran di gudang. Dari mana kebakarannya? Dari panel A, dari panel B, dari panel C, dan seterusnya. Nah, video smoke detection ini sekarang sudah banyak digunakan karena yang paling reliable, paling bisa diandalkan untuk melakukan pencegahan kebakaran dengan cepat. Dan terakhir adalah gas detektor. Biasanya digunakan pada area-area dapur yang menggunakan kompor gas atau pada area tambang migas. Kalau yang di tambang migas mungkin bentuknya tidak seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk dapur rumahan. Nah, di mana kita pasangnya? Kadang yang menjadi permasalahan adalah kita sudah punya detektornya, tapi kita tidak tahu pasangnya di mana. Maka kita harus tahu dulu kita pakainya apa. Gasnya LPG kah atau LNG? Kalau gasnya itu dari Pertamina yang pakai tabung, berarti gas yang dipakai adalah gas-gas LPG yang memiliki massa yang lebih berat daripada udara. Karena itu kalau LPG bocor menyebar di permukaan lantai. Nah, kalau kita pakai LPG, kita pasang gas detektornya dekat dengan lantai. Tapi kalau kita pakainya LNG, seperti kalau di Depok, dekat area perumahan saya, ada yang namanya gas Jabar. Mereka pakai gas yang langsung didistribusikan ke rumah-rumah, tidak lagi pakai tabung. Nah, itu memanfaatkan LNG, Liquefied Natural Gas, yang massa jenisnya lebih rendah daripada massa jenis udara. Jadi kalau dia terlepas di udara bebas, dia akan naik ke atas. Karena itu kalau kita pakai LNG, maka gas detektornya kita letakkan di dekat atap, yang dekat dari kompornya. Jangan dekat atap, tapi kita letakkan jauh dari kompor. Nanti ya tidak bisa mendeteksi dengan baik. Jadi untuk pemasangan gas detektor ini, perhatikan gas yang kita gunakan, berat jenisnya yang mana? Lebih ringankah atau lebih berat daripada udara? Nah, kemudian kelompok active fire protection yang berikutnya adalah smoke and heat extraction system.
dengan memanfaatkan smoke ventilating system. Biasanya ini terdapat di gedung-gedung bertingkat. Mereka punya biasanya terletak di balik atap, tapi di sana ada sistem untuk mengekstraksi asap. Jadi kalau terjadi kebakaran, asapnya cepat terbuang keluar. Nah, kalau asapnya terbuang keluar, maka jalur evakuasinya jadi mudah terlihat. Pemadam kebakaran mudah masuk, mudah menentukan di mana kebakaran terjadi, sehingga kebakaran lebih cepat dipadamkan, kebakaran lebih mudah dipadamkan. Nah, biasanya smoke ventilating system ini bisa diaktifkan secara manual. Jadi bisa dibuka secara manual atau bisa dibuat dengan sistem elektrik. Mereka terbuka sendiri pada saat terjadi kebakaran, sehingga asapnya tidak menyebar di dalam ruangan tapi langsung terbuang ke luar ruangan. Nah, ada beberapa manfaat dari sistem ini. Yang pertama tadi membersihkan udara. Yang kedua, karena asapnya dibuang keluar ruangan, maka akan menarik perhatian orang sekitar. Nah, sehingga kebakaran lebih cepat lagi terdeteksi. Nah, heat extraction system juga dipakai di dapur-dapur restoran. Beberapa dapur rumahan juga pakai. Smoke extraction system, heat extraction system digunakan di atas dapur. Nih, bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk menangkap panas, dan di atas ini juga ada nih penangkap panasnya. Jadi kalau dapur ini menggunakan dua, nih, kalau masak normal, panasnya diekstrak di sini, asapnya juga diekstrak di sini. Tapi kalau terjadi kebakaran, ini pun bisa mengeluarkan asap ventilasi di atasnya, yang namanya heat extraction system. Dan terakhir, ada kelompok yang namanya fire suppression system. Fire suppression system ini gunanya untuk mengendalikan dan memadamkan kebakaran. Bisa diaktifkan secara manual, bisa juga diaktifkan secara otomatis. Nah, untuk fire suppression system ini ada sangat banyak jenisnya. Kita mulai dulu dari yang manual. Manual fire suppression system. Nah, karena namanya manual berarti harus diaktifkan oleh manusia. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya. Mohon maaf. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk manual fire suppression terdiri dari fire blanket, fire bucket, fire extinguisher, dan standpipe. Jadi semua alat yang tadi saya sebutkan, 4 alat itu, diaktifkan secara manual oleh manusia. Fire bucket, nah ini yang digunakan zaman dulu nih, waktu masih ada kereta uap. Nah, kebakaran itu bisa dipadamkan pakai pasir, maka stasiun-stasiun kereta api menyediakan ember-ember yang diisi oleh pasir lembab. Yang kalau terjadi kebakaran, maka pasir ini digunakan untuk menutupi area yang terbakar. Karena dengan adanya pasir, maka oksigen tidak bisa masuk ke area yang terbakar. Kalau oksigen yang kita putus, maka salah satu dari unsur segitiga api terlepas. Kalau terlepas, maka api pun akan mati. Nah, kemudian yang tadi namanya fire blanket. Selimut api digunakan memang untuk menyelimuti apinya dengan tujuan yang sama, memotong pasokan udara dari benda yang terbakar. Fire blanket ini bisa teman-teman beli, sekarang sudah dijual bebas. Hanya saja biasanya setelah sekali pakai, karena bentuknya pink, berwarna pink dan berwarna putih seperti ini, maka setelah dipakai harus dibuang dan diganti dengan yang baru. Nah, kenapa? Pada dasarnya sebenarnya bisa dipakai beberapa kali. Akan tetapi kalau dia sudah dipakai, khawatir strukturnya sudah tidak sebaik awal. Dan khawatirnya kalau dipakai berulang, maka bisa jadi apinya tidak bisa lagi dipadamkan dengan baik. Kalau tidak bisa dipadamkan, atau api yang menembus fire blanket ini akan membahayakan petugas. Karena itulah fire blanket dibuat berwarna terang, supaya tidak digunakan berkali-kali. Kemudian ada alat yang paling umum kita lihat, ada di menara-menara, ada di gedung-gedung bertingkat, dalam bangunan, ada di kampus, di rumah sakit, di dalam mall, yang namanya APAR. APAR juga termasuk alat yang digunakan untuk memadamkan, membantu memadamkan di waktu emas terjadinya kebakaran, 3-10 menit pertama. Nah, APAR ini isinya berbeda-beda. Kalau di layar ada yang powder, ada wet chemical, ada water, ada foam, ada CO2. Nah, digunakan tergantung areanya. Kalau kita yang terbakar ada area server, di mana di situ tidak boleh ada kotoran, maka kita bisa memanfaatkan CO2. CO2 ini bersih. CO2 tidak mudah terbakar, sehingga dia bisa memutus pasokan oksigen. Kalau powder, bentuknya sama seperti pasir, berwarna, jadi tidak bisa dipakai untuk server. Bisa rusak servernya, apalagi kalau pakai air atau bahan kimia basah. Ruang server yang isinya listrik semua, kalau kena benda cair bisa jadi apinya padam, tapi servernya juga tidak bisa dipakai lagi karena rusak. Nah, kalau air mungkin kita bisa pakai pada kebakaran-kebakaran umum, kebakaran di ruang kelas, kebakaran di mana benda-benda yang terbakar adalah benda-benda padat yang tidak dialiri listrik. Kalau powder dia multifungsi, bisa memadamkan kebakaran kelas A, kelas B, atau kelas C. Kelas A itu adalah kebakaran di mana bahan yang terbakar terdiri dari material padat, bukan metal.
Kelas B adalah kebakaran di mana sumber bahan bakarnya adalah benda-benda cair. Kalau kebakaran C adalah kebakaran di mana sumbernya adalah dari peralatan-peralatan yang mengandung listrik. Kemudian ada yang namanya standpipe. Standpipe ini sama seperti pipa hidran. Pipa di bangunan, kalau ada yang warnanya merah itu adalah pipa hidran. Bedanya standpipe ini dia tidak ada air di dalamnya. Jadi airnya dipakai dari mobil pemadam kebakaran yang datang ke area di mana terjadinya kebakaran. Nah, standpipe ini pun sekarang dimanfaatkan untuk standpipe hidran. Nah, bedanya adalah yang sekarang sudah ada air. Jadi kalau terjadi kebakaran, hidrannya bisa dipakai setiap saat, kapan saja. Nah, ini yang manual fire suppression. Setelah itu ada yang namanya automatic fire suppression. Ada condensed aerosol fire suppression, gaseous fire suppression, fire sprinkler, dan oxygen reduction system. Nah, ini yang tadi namanya hidran. Teman-teman mungkin sadar nih, di UMHT ada kotak yang tulisannya hidran. Isinya adalah selang dan nozzle untuk mengarahkan ke api yang terbakar. Pipa hidran ini ada di dalam ruangan, pakai kotak seperti ini, ada juga di luar ruangan. Seperti ini. Ini namanya pipa hidran. Nah, kadang bentar. Nah, ini dia. Sebentar, saya kadang teman-teman mungkin pernah lihat nih di bangunan-bangunan pemerintah ada hidran, tapi warnanya tidak full, merah. Ada tulisannya Siamese Connection. Kalau ada tulisannya seperti ini, berarti ini bukan pipa hidran, tapi pipa standpipe. Tidak ada air dalam sini. Justru mobil pemadam kebakaran memasangkan selang mereka ke dalam sini dan memompakan air ke dalam Siamese Connection. Jadi bedanya hidran ini ada airnya, bisa dipakai langsung. Kalau Siamese Connection, airnya dari mobil pemadam. Sementara hidran, airnya itu berasal dari sumur atau berasal dari kolam air yang ada di setiap bangunan. Nah, karena airnya yang berasal dari kolam, maka setiap hidran selalu ditenagai oleh pompa hidran. Pompa hidran itu terdiri dari 3 biasanya. Ada pompa hidran utama, ada joki pump, dan ada pompa diesel. Ketiganya ini biasanya bahu-membahu untuk melakukan pemadaman. Nah, ketiga pompa ini punya fungsi yang berbeda-beda, punya cara aktivasi yang berbeda-beda, punya cara bisa menyala dengan cara yang berbeda-beda, ada yang otomatis, ada yang manual. Mati pun begitu, ada yang bisa mati secara otomatis dan ada yang bisa mati secara manual. Nah, bagaimana perbedaannya nanti ini silahkan teman-teman cari. Saya akan memberikan penugasan, teman-teman cari bagaimana cara fungsinya dari ketiga pompa hidran ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, saya anggap sudah mengerti. Kita lanjutkan ke alat berikutnya. Namanya condensed aerosol fire suppression. Jadi ada tabung seperti ini, ada di sudut ruangan. Tapi mungkin sekarang sudah jarang terlihat. Ini namanya condensed aerosol fire suppression. Fungsinya sama seperti APAR,
tapi bentuknya sama mirip seperti sprinkler. Sprinkler itu yang dipasang di atap bangunan. Jadi alat ini dipasang di langit-langit dalam setiap ruangan. Kalau terjadi kebakaran, maka material di dalamnya ini akan memuai kemudian terlepas dalam bentuk asap yang menghasilkan aerosol. Aerosol ini fungsinya adalah menutup pasokan oksigen dari media yang terbakar. Nah, alat ini sudah mungkin di kita tidak pernah digunakan. Di Indonesia itu biasanya diganti dengan yang namanya sprinkler system. Nah, dulu ada juga nih seperti ini, gaseous fire suppression. Kalau aerosol ini dia sifatnya mandiri, dia dipasang, kemudian aerosolnya ada di dalam tabung. Kalau gaseous fire suppression, dia seperti sprinkler. Gasnya ada di area yang berbeda, sementara di dalam ruangannya dipasang kepala-kepala sprinkler. Jadi kalau terjadi kebakaran, gasnya ini akan dialirkan melalui pipa ke kepala sprinkler yang fungsinya sama seperti aerosol ini. Fungsinya adalah memisahkan oksigen dari benda yang terbakar. Tapi gas inert ini pada dasarnya dia bersifat stabil, tidak mudah berikatan, jadi tidak bisa diserap oleh tubuh. Tapi harganya yang cenderung mahal. Ini saya terakhir kali lihat ada di Kementerian, kalau tidak salah itu Kehutanan dan Kementerian Keuangan, pakai Clean Agent Fire Suppression ini. Nah, keuntungannya adalah gasnya tidak berbau, tidak berwarna. Jadi kalau dipakai, apinya padam, setelahnya tidak ada kotoran. Kalau kita pakai yang powder, setelahnya kita harus bersih-bersih. Kenapa? Karena kotoran dari aparnya bisa menutupi merusak permukaan-permukaan dari kantor kita. Kemudian ada yang namanya sprinkler system. Teman-teman kalau jalan ke mall, lihat ke atas, ada benda warnanya kuning, seperti payung terbalik, ukurannya kecil, sekitar 5 cm, yang namanya sprinkler. Bisa dipasang semua jenis bangunan, mau dia komersil, mau perumahan, bisa dipakai. Biasanya dipasang di langit-langit dan tersambung ke sumber air yang dapat diandalkan. Salah satunya adalah tadi, pompa hidran. Pompa hidran biasanya sekaligus pompa sprinkler. Airnya bisa didapat dari kolam buatan di dalam kantor, atau dari kolam ikan yang bisa juga ada di depan kantor, atau dari danau, kalau kantor kita dekat dengan danau. Nih bentuknya seperti ini nih teman-teman kalau lihat. Kalau dari dekat bentuknya seperti gambar yang di kiri. Ini ada payungnya, kemudian ada tutup dari kaca yang berisi cairan berwarna merah ataupun warna-warna lainnya, tergantung dari berapa panas yang mungkin dihasilkan dari kebakaran. Kalau kaca ini pecah, maka air yang ada di dalam sprinkler akan keluar secara bersamaan. Tapi karena ada penghalang seperti ini, maka air yang keluar ini akan memancar ke segala arah. Karena pancaran ke segala arah inilah yang akhirnya mendinginkan area sekitar dan memadamkan kebakaran. Nah, kalau sprinkler ini dia teraktivasi secara otomatis. Artinya kalau terjadi kebakaran, maka dia akan menyala sendiri. Nah, kalau dia merah, nih, suhunya berbeda-beda. Kalau merah berarti menyala pada saat panas ruangan mencapai 68 derajat Celcius. Kalau warnanya jingga, menyala di 53 derajat Celcius. Nih, ini di 68 derajat pecah. Artinya yang pecah hanya di area yang terbakar saja. Kalau teman-teman pernah nonton film, ada panel alarm yang ini pull down, mereka pecahkan, atau mereka tarik, atau mereka tekan, kemudian tiba-tiba sprinklernya pecah semua.
Nah, ini kebohongan. Jadi jangan dipercaya film-film yang seperti itu. Alarm ini yang terlihat pada gambar dan sprinkler dia tidak saling berhubungan. Mereka sama-sama terhubung ke panel alarm, tapi tidak bisa alarm ini tidak bisa mengaktifkan sprinkler. Sprinkler hanya bisa diaktifkan dari itu. Saya pernah lihat dia menyalakan korek api ke sprinkler, kemudian sprinklernya pecah. Kalau itu benar, karena dia ternyalakan dengan adanya panas. Yang ini namanya pull down system, sesuai kata-kata yang tertulis, hanya untuk menyalakan alarm. Jadi kalau kita tekan ke bawah, maka alarm di bangunan tersebut akan menyala, sehingga mengingatkan orang untuk segera melakukan evakuasi. Bentuknya bisa ditarik ke bawah atau dipencet, seperti yang ada di kanan. Nah, tadi sprinkler, kepalanya mungkin berbeda-beda sesuai dengan warnanya. Beda warna, beda suhu untuk mengaktifkannya. Ada jingga, merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan hitam. Hitam ini mungkin bisa dipakai di area peluburan besi, di pabrik-pabrik peluburan besi, di mana kondisi normalnya memang panas. Jadi kalau kita pakai sprinkler yang 68 derajat Celcius, ya setiap saat akan pecah sprinklernya. Maka perlu dipakai sesuai dengan kondisi panas di area yang akan dipasangi sprinkler. Pak, boleh tanya kalau di kayak terowongan gitu, pakainya alarm apa? Kalau Iya. di terowongan, dia tidak pakai sprinkler. Biasanya tidak pakai sprinkler. Terowongan apa nih? Jalannya? Bukan Pak, di daerahku kan ada tambang emas tuh Pak. Jadi Iya. ada terowongan buat kayak mereka nyari apa itu? Kayak nyari. Tambangnya ya? Iya. Iya. Nah, kalau setahu saya, kalau di tambang dalam bumi, mereka karena area keluar masuknya itu satu, beberapa mereka tidak pakai sprinkler atau pakai sprinkler yang ada penghalang lagi. Jadi tetap ada area bebas air yang bisa mereka gunakan untuk lewat. Nah, kalau terjadi kebakaran, nah saya itu kurang paham ya untuk warnanya, karena setahu saya tambang dalam bumi itu mereka cenderung sejuk. Nah, kalau sejuk, mereka bisa pakai yang warnanya merah. Tapi yang pasti mereka lebih banyak memasang sensor, lebih banyak memasang detektor di sana. Entah itu detektor gas, karena kan ada kemungkinan kebocoran gas metan, mereka harus selalu berhati-hati. Tapi untuk sprinkler yang mereka gunakan, mohon maaf, nanti akan saya cari sprinkler warna apa yang paling sering mereka pakai. Tapi kalau memang dia sejuk, kemungkinan yang dipakai adalah yang warna merah. Begitu, Keti. Baik, Pak. Makasih. Iya. Kita lanjut ya. Yang terakhir ada yang namanya oxygen reduction system. Untuk perusahaan-perusahaan sekarang yang menggunakan server, di mana data mereka harus terjaga supaya tetap aktif, tetap aman. Nah, mereka bisa menggunakan oxygen reduction system. Ada satu ruangan di mana manusia tidak masuk ke sana kecuali untuk maintenance. Jadi dalam setiap dalam kondisi apapun, di jam kerja apapun, tidak ada orang. Jadi ruang ini dibikin kedap udara. Tidak ada udara yang berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Nah, pada saat terjadi kebakaran, ada sistem yang nanti menyedot udara dari dalam ruangan ini. Disedot semuanya. Nah, sehingga mengakibatkan ruangan ini hampa udara. Kalau hampa udara, maka kebakaran pun tidak bisa terjadi. Nah, kelebihannya adalah dia bisa mencegah kebakaran dengan mengurangi oksigen. Akan tetapi ini juga menjadi kekurangannya kalau misalnya ada orang yang sedang melakukan perbaikan, dia tidak aware terjadi kebakaran. Nah,
biasanya pintunya mengunci sendiri otomatis. Nah, kalau ada orang terkunci di dalamnya dan oksigennya ditarik, maka akan menyebabkan orang tersebut bisa mengalami kematian. Nah, karena itu sistem ini biasanya disertai dengan sistem yang bisa memberitahukan apakah di ruangan tersebut masih ada orang atau tidak. Kalau masih ada orang, orang ini tidak bisa, alat tidak bisa menyala sebelum orang ini keluar. Nah, kondisi ruangan tanpa udara tersebut disebut sebagai kondisi hipoksia normobarik. Kondisi kekurangan oksigen, kadarnya kurang dari 15% di udara. Nah, jadi ada alat seperti ini, alat yang di kiri ini, dia akan menarik semua udara, semua oksigen yang ada di ruangan. Nah, di sana akan ada annunciator, diumumkan dulu bahwa telah terjadi kebakaran, alarm menyala dulu, sehingga memberikan waktu kalau memang ada orang di dalamnya untuk keluar. Jadi sensor-sensor ini mendeteksi adanya asap, kemudian oksigen monitoringnya menginformasikan bahwa jumlah oksigennya masih cukup untuk terjadi kebakaran. Nah, setelah itu akan diumumkan ada suara, ada cahaya yang menyatakan bahwa ruangan ini terjadi kebakaran. Segera melakukan evakuasi melalui pintu akses ini. Nah, setelah pintu aksesnya tertutup, barulah dilakukan oksigen extraction. Oksigennya ditarik keluar semuanya. Sehingga ruangannya menjadi hipoksia normobarik. Inilah yang nantinya akan memadamkan kebakaran. Tidak ada oksigen di dalamnya. Alatnya seperti ini nih. Jadi alatnya sophisticated, alatnya lumayan kompleks. Keuntungannya adalah dia bisa menyelamatkan aset perusahaan yang ratusan juta, bahkan sampai miliar, atau bahkan triliun rupiah. Kalau di pusat data, alat ini menjadi sangat ringan, sangat murah sekali daripada data perusahaan hilang. Nah, nah inilah semua peralatan-peralatan yang merupakan golongan dari active fire suppression system. Yang mereka bisa menahan laju api, bisa juga memadamkan kebakaran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan memberikan tugas. Silahkan dibentuk 4 kelompok. 4 kelompok ini tentukan mau pilih yang mana. Manual fire suppression, fire sprinkler system, fire hydrant dan fire pump, atau APAR. Tugasnya adalah silakan teman-teman buat PowerPoint yang akan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Satu pertemuan mungkin bisa 1 atau 2 kelompok presentasi, tergantung waktunya ada cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, maka satu pertemuan mungkin kita hanya 1 materi saja untuk menjelaskan lebih lanjut. Tadi saya sudah menjelaskan tuh mengenai manual fire suppression. Nah, teman-teman silakan bikin PowerPoint terkait penggunaannya. Bagaimana cara menggunakannya? Kemudian ini dipakainya kapan? Apakah sekarang atau zaman dulu? Kalau zaman dulu pernah dipakainya di mana? Silahkan cari contoh-contoh kasusnya. Manual fire suppression yang pernah digunakan. Kalau bisa cari siapa sih yang membuat ide manual fire suppression ini. Kemudian fire sprinkler system. Tadi saya sudah jelaskan di awal.
cara nyalanya gimana. Nah, teman-teman silahkan cari, bahas lebih lanjut. Bentuk-bentuk kepala sprinkler, bentuknya seperti apa. Kemudian kalau di ruangan A, pasangnya yang mana? Di ruangan B, pasangnya yang mana? Kenapa dipasang seperti itu? Bagaimana cara mendesainnya? Dan lain sebagainya. Kemudian untuk fire hydrant, juga bagaimana cara memadamkan api pakai fire hydrant. Berapa orang yang melakukan pemadaman. Kemudian fire pump, bagaimana cara nyalanya? Tadi sudah saya jelaskan. Silakan bahas lebih lanjut. Dan terakhir APAR, alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan ini sangat banyak sekali sumber yang bisa dipakai. Salah satunya adalah Permenaker nomor 4 tahun 1980. Dijelaskan di sana mengenai jenis-jenis APAR, bagaimana cara memasangnya, kalau di dinding setinggi apa, apakah boleh di lantai, apakah harus di atas, kalau di atas seberapa jauh, berapa sentimeter dari permukaan lantai. Kemudian bagaimana cara merawatnya. Kalau aparnya tidak terpakai, apa yang harus dilakukan? Apakah harus diganti, harus dibuang, atau bagaimana? Silahkan dijelaskan selengkap mungkin. Nih, lebih kurang ini yang teman-teman cari. Fungsi, klasifikasi, cara kerja, jenis, dan penjelasan, aturan pemasangan, kelebihan, dan kekurangannya. Kalau ada informasi tambahan lainnya, itu lebih baik. Nah, setelah teman-teman mengumpulkan materinya, kita akan mulai presentasikan di pekan berikutnya, sesuai dengan urutan. Diusahakan 2 pertemuan saja kita membahasnya. Jadi 1 pertemuan 2 materi, 2 kelompok. Tapi kalau tidak bisa, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, terkait penugasan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sekian penjelasan dari saya untuk Fire Protection System Active Protection. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya saya melalui WhatsApp atau melalui email. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita untuk pekan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.